Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Rocky Gerung yang mencoba membela Harun Masiku dan langsung disekamat oleh penyidik KPK dan Boyamin Aiman ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya berikan kesempatan pada mahasiswa, tapi pertanyaannya harus ke Bung Rocky Gerung. Silakan. Ada nggak? Oke, siapa? Dari kampus mana? MNC University, silakan. Wih. Apa kok suruh dikasih Baik, Iya. tes satu. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman telah memberikan saya Kampus, kesempatan untuk jurusan, memberikan ya, nama ya. pertanyaan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Valens Atila Nabahan dari Prodi Sains Komunikasi Universitas Media Nusantara Citra. Oke. Baik, ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak Rocky Gerung. Baik, begini Bung, pertanyaan saya adalah sejauh mana keterbukaan informasi publik mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus besar seperti kasus Harun Masiku ini? Itu saja. Maksudnya Bung. dengan dibahas ini seberapa Ya. besar untuk kemudian bisa Mempengaruhi Oke. penyelesaian kasus-kasus tersebut. Oke. Itu saja Bung, terima kasih. Oke, kamu semester berapa? Semester 3 Bung. Semester 3 punya pertanyaan tajam segitu. Terima kasih Bung. Saya anjurkan kamu DO aja, DO. Karena udah pinter, ngapain sekolah lagi kalau udah pinter. Saya ambil kata tadi, informasi publik. Intinya di situ. Jadi, ya debat oke lah. Tapi kadangkala kalau kita masuk di dalam tali temali debat, kita mesti tahu simpul mana yang mesti dibuka itu. Teman-teman mahasiswa dan para narasumber. Kok kayak yang viral? Ya para mahasiswa maksudnya. Pernah tahu nama Sir Arthur Conan Doyle? Pernah tahu nggak nama itu? Nggak tahu ya. Nama Sherlock Holmes pernah tahu nggak? Nah, Sherlock Holmes itu nama yang dibuat oleh penulisnya, namanya Arthur Conan Doyle, penulis Inggris. Jadi novel itu novel detektif. Tokohnya namanya Sherlock Holmes. Teman dari Sherlock Holmes yang merupakan asistennya namanya Dr. Watson. Sherlock Holmes setiap hari dapat kasus yang mesti dianalisis. Tapi kadangkala faktanya kabur. Blur. Tapi Holmes selalu berpikir bahwa apapun kasusnya, kalau otaknya dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah, si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya, dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu nggak ngerti juga? Atau lu dungu banget sih nggak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes. Logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Okay. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu adalah problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia
Bang Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bang Dunia waktu itu, awal reformasi itu. Bang Dunia kirim uang banyak, 1 untuk KPK, 2 untuk KPU. Supaya pemilunya bersih, supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai itu. Pertanyaan kita waktu itu, apa itu korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, kan tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, anggap ya apa? Lu datang ide, original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. KPK, pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Nah. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini nggak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. dua pihak Pak Rocky. Tunggu tuh. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu. Tapi kan itu lega formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent, you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan, oh itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Ini jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapatlah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Gitu. Ya kan? Bisa terangkan ya. Jangan menggunakan Yang kata itu, dimaksud Roman. keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang itu. kok dapat keuntungan? Bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU. Benar nggak? Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini loh, itu, Bang Rocky. konteksnya Mohon. yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Itu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia memberi. Ini boy ini gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Ini, menggunakan kata itu. enggak. Saya mau terangin ini. Jangan menggunakan Gini. kata itu. Pakai. Just okay. Pakai. Pak Rocky kan Tidak. You tidak Ya, boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. berarti. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya, kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Ya. Nanti You mau jujur berdebat dong. ya, lihat anak. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke. Saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak?
Boleh dia menggunakan kekuasaan, tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan pribadi. Keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah itu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Logikanya Mahkamah Agung. Ya Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini udah. memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok. Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkep nggak? Kalau anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain udah pada sama saya itu? Nggak ada yang mau berdebat, Bang. Hanya Kenapa cuma bantah coba? Loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat? Ini kan aneh. Ya kan? Itu pendapat Tadi kita salah. ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung. Itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh. Bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6. Suap gitu. Pak Igu Roseno lah yang menjelaskan, mungkin barangkali di situ. Gini, diem dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Ya, bagaimana coba? Pakai. Gini. Jadi Salah gini. Enggak agak terus aja. Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia ini selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia nggak korupsi, paham apa itu korupsi. pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Oke, itu di videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.